Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Arya Maulana Hafiz akan mempresentasikan tugas manajemen investasi yang berjudul pasar berjangka. Oke, kita masuk ke materi pasar berjangka. Pasar berjangka merupakan tempat atau fasilitas untuk memperjualbelikan kontrak atas sejumlah komoditas, mata uang, atau instrumen keuangan dengan harga tertentu, yang penyerahan barangnya disepakati akan dilakukan pada saat yang akan datang. Oke, kita masuk ke slide kedua, yaitu jenis-jenis kontrak berjangka. Nah, kontrak berjangka ini dibagi menjadi beberapa jenis. Seperti yang pertama itu ada komoditas. Komoditas itu barang-barang yang bisa diperjualbelikan. Contohnya ada minyak, emas, dan lain-lain. Yang kedua itu mata uang. Biasanya itu ada pasangan mata uang US dollar dan euro dengan yen Jepang. Oke, yang ketiga ada indeks saham. Yang keempat suku bunga. Dan yang kelima ada aset kripto. Nah, slide ketiga, kita masuk ke manfaat pasar berjangka bagi ekonomi. Yang pertama itu ada lindung nilai atau istilah lainnya hedging, yaitu bermaksud kontrak berjangka dapat digunakan untuk melindungi diri dari risiko fluktuasi harga di masa depan. Nah, kenapa kontrak berjangka ini dapat melindungi diri dari risiko fluktuasi harga di masa depan? Karena kita dapat mengunci harga terkini dengan melakukan kontrak berjangka untuk ke masa depan. Jadi kita tidak terpengaruh dengan perubahan harga yang terjadi pada masa depan yang tidak dapat kita duga. Nah, jadi kita melakukan kontrak di awal untuk menghindari resiko-resiko fluktuasi harga di masa depan. Oke, kita masuk ke poin kedua, yaitu pengembangan produk. Pasar berjangka memungkinkan pengembangan produk yang lebih luas dan mencakup berbagai jenis komoditas dan instrumen keuangan. Yang ketiga itu transparansi harga. Di pasar berjangka ini kita menciptakan lingkungan yang transparan dan efisien dalam pembentukan harga karena melibatkan banyak pelaku pasar yang saling bersaing. Nah, yang keempat itu juga pasar berjangka mendorong investasi karena transaksi margin di pasar berjangka memungkinkan peserta untuk berinvestasi dengan modal yang lebih kecil yang dapat meningkatkan likuiditas pasar. Nah, slide selanjutnya, proses transaksi dan instrumen pada pasar berjangka. Nah, itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama ada pembukaan rekening. Ini membuka rekening di bursa berjangka dan memilih broker yang terpercaya. Nah, langkah utama yang harus kita ambil dalam memulai pada pasar berjangka ini yaitu membuka rekening di bursa berjangka dan memilih broker yang terpercaya. Yang kedua, kita lakukan analisis pasar. Analisis pasar ini kita harus mempelajari tren pasar dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga aset. Nah, sebelum kita memulai, kita harus mempelajari dulu tren pasarnya dan minimal kita harus tahu faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi harga-harga aset tertentu. Nah, di poin ketiga yaitu ada pembukaan posisi. Nah, di pembukaan posisi ini kita akan melakukan membeli atau menjual kontrak berjangka berdasarkan analisis dan strategi investasi. Nah, analisis dan strategi investasi ini sebelum memulai pasar berjangka kita juga harus tahu. Jika tidak tahu maka hasilnya akan kacau. Nah, yang keempat ada penutupan posisi. Menutup posisi ketika mencapai target keuntungan. Rasanya sudah mencapai target keuntungan atau untuk membatasi kerugian. Jika rasanya sudah mencapai target keuntungan atau rasa-rasa mau rugi, kita harus melakukan penutupan posisi. Nah, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu strategi investasi di pasar berjangka. Nah, adapun strategi investasi di pasar berjangka yaitu perdagangan berjangka. Ini ada posisi long dan short. Kita bisa membeli ketika kita berada di posisi long, yaitu kita percaya bahwa prediksi harga bakal naik di masa yang akan datang. Maka kita lakukan pembelian, itu posisi long. Dan posisi short kita menjual ketika kita memprediksi harga pada masa depan akan turun. Jadi di posisi short ini kita melakukan penjualan. Nah, yang kedua ada lindung nilai hedging, salah satu strategi investasi di pasar berjangka juga. Nah, gunanya untuk menggunakan kontrak berjangka untuk mengurangi risiko fluktuasi harga aset yang dimiliki seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, yang ketiga strategi jangka panjang, menggunakan jasa perusahaan yang berwenang untuk melakukan perdagangan atas nama investor. Jadi investor tidak langsung berdagang tetapi mempercayakannya kepada CTA atau perusahaan yang berwenang. Nah, ini maksudnya kita menggunakan jasa perusahaan untuk melakukan perdagangan atas nama kita sendiri. Nah, jadi kita sebagai investor tidak langsung berdagang tetapi mempercayakannya kepada pihak yang berwenang atau pihak
perusahaan yang memiliki hak atas itu. Nah, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu peraturan dan pengawasan pasar berjangka. Pada pasar berjangka itu diawasi oleh BAPEPTI atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Itu bertanggung jawab atas pengawasan pasar berjangka. Yang kedua, juga diawasi oleh peraturan dan perundang-undangan, yaitu pasar berjangka diatur oleh peraturan yang ketat untuk memastikan transparansi dan keamanan transaksi. Yang ketiga, yaitu sistem keamanan. Bursa berjangka memiliki sistem keamanan yang dijamin untuk melindungi dana investor. Oke, slide selanjutnya yaitu tantangan dan pengembangan pasar berjangka di Indonesia. Nah, sebelum kita melakukan perdagangan di pasar berjangka, kita harus melakukan pengembangan terhadap poin-poin di bawah ini, yaitu yang pertama, edukasi. Kita harus meningkatkan literasi keuangan masyarakat mengenai pasar berjangka. Nah, yang kedua, adopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi. Yang ketiga, ada inovasi. Kita harus mengembangkan produk-produk dan instrumen baru untuk menarik investor-investor agar melakukan perdagangan di pasar berjangka. Nah, oke, kita masuk ke contoh pasar berjangka. Nah, ini ada salah satu contoh yang saya berikan untuk pemahaman tentang pasar berjangka. Misalnya, perkebunan kopi menjual biji kopi seharga $4 per ponnya kepada pemanggang, dan pemanggang menjual kopi panggang tersebut seharga $10 per ponnya, dan kedua memperoleh laba pada harga tersebut. Mereka ingin mempertahankan biaya tersebut pada tingkat yang tetap. Investor setuju bahwa jika harga kopi turun di bawah tingkat yang ditetapkan, investor setuju untuk membayarkan selisihnya kepada petani kopi. Jika harga kopi naik melebihi harga tertentu, investor akan mendapatkan keuntungan. Bagi pemanggang, jika harga kopi naik di atas harga yang disepakati, investor akan membayar selisihnya dan pemanggang akan mendapatkan kopi dengan harga yang dapat diprediksi. Jika harga kopi lebih rendah dari harga yang disepakati, pemanggang akan membayar harga yang sama dan investor akan mendapatkan keuntungan. Nah, begitulah kira-kira contoh dari pasar berjangka. Oke, masuk ke slide terakhir, yaitu kesimpulan dan saran bagi investor. Yang pertama, resiko tinggi. Pasar berjangka memiliki resiko yang tinggi. Selain memiliki potensi keuntungan yang tinggi, pasar berjangka juga memiliki potensi kerugian yang sangat tinggi. Yang kedua, dalam mengelola resiko, manfaatkanlah hedging atau lindung nilai untuk mengurangi resiko kerugian. Yang ketiga, edukasi. Sebelum berinvestasi, hendaknya kita memahami dulu apa itu pasar berjangka dengan baik, sehingga kita dapat berinvestasi dengan baik. Yang keempat, broker terpercaya. Pilihlah broker yang memiliki reputasi yang baik dan terpercaya, sehingga kita dapat berinvestasi dengan aman. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Dan saya ada sedikit pantun. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.